Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belia Putri Rahmawati dari kelas 11 AKL 3 nomor absen 1 akan membuat tugas video. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi. Jika dijabarkan lebih luas, bukti transaksi sendiri terdiri dari banyak jenis seperti nota kontan, faktur, kwitansi, nota cek, dan bukti setoran bank, dan yang lain. Tujuan mencatat transaksi keuangan bagi sebuah perusahaan yaitu 1. Menjadi sumber informasi yang terkait dengan modal perusahaan, sumber-sumber ekonomi, serta kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi terkini mengenai sumber ekonomi pada suatu aktivitas usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir, menjadi informasi yang relevan bagi pengguna laporan, serta membantu perusahaan untuk melihat potensi di masa mendatang. Macam-macam bukti transaksi yaitu 1. Bukti kwitansi. Yang kedua yaitu nota kontan. Yang ketiga invoice. Yang keempat bukti nota kredit. Yang kelima bukti nota debit. Yang keenam bukti cek. Yang ketujuh rekening koran. Yang kedelapan bukti bilet giro. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal. Jurnal adalah semua transaksi keuangan suatu badan usaha atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, termasuk di dalamnya jumlah transaksi, nama-nama transaksi, baik mempengaruhi atau dipengaruhi, dan waktu transaksi berjalan. Jurnal dibagi menjadi dua bagian, yaitu transaksi belum dibayar dan transaksi dibayar. Transaksi belum dibayar terdiri dari beban belum dibayar dan pendapatan, sedangkan transaksi dibayar terdiri dari beban dibayar dan pendapatan. Jenis jurnal dibagi menjadi dua, yaitu 1. Jurnal umum dan yang kedua jurnal khusus. Jenis jurnal khusus yang sering dipergunakan yaitu antaranya 1. Jurnal penjualan, yang kedua jurnal penerimaan kas, yang ketiga jurnal pengeluaran kas, yang keempat jurnal pembelian, dan yang kelima jurnal umum. Selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Terdapat dua jenis buku besar, yaitu buku besar 4 kotak dan 2 kotak, masing-masing punya cara pembuatan yang berbeda. Buku besar terdiri dari buku besar konsumen untuk transaksi keuangan dengan seorang konsumen atau disebut juga buku besar penjualan. Yang kedua, buku besar pemasok untuk transaksi keuangan dengan seorang pemasok atau disebut juga dengan buku besar pembelian. Dan yang terakhir yaitu buku besar umum, menyajikan modal, utang, pendapatan, dan pengeluaran. Selanjutnya yaitu neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk proses pencatatan perubahan saldo yang terkait pada beberapa akun. Tujuannya agar saldo akhir akun akan menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba atau rugi.
Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.